Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam bukan kertas, janganlah dilipat-lipat. Jawablah salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa thumma alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para guru, para bunyai, para asatid, semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada akhinal kiram, Kiai Lukman. Juga saya lihat di sini ada Ustadz Sauki yang datang terus sembunyi, alhamdulillah. Dan juga seluruh jajaran dari takmir Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa diberi oleh Allah kesehatan, agar beliau senantiasa pula diberikan kekuatan untuk senantiasa membersamai kita, agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada sampean Bapak Ibu semua, jamaah semua yang hari ini bergembira atas lahirnya mengatakan yang hari ini kita berhak untuk berbahagia dan menunjukkan kebahagiaan itu dengan bersama-sama mengucap sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, agar semua nanti kita akan diberikan syafaat oleh beliau, agar kita pula nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama beliau. Allahumma Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika huwal habib aku kulli hamid min Allah wal ya Rabbi bil Mustafa bil Sikana ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa Sikana bil ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa Sikana waghfir lana ya wasi'al karami. Saya aturkan terima kasih kepada Ustadz Haji Novi Akhinal Kiram, karena beliau yang senantiasa menyemangati saya. Kalau saya lupa bersolawat, beliau yang SMS saya, beliau WA saya, sudah bersolawat Kiai, saya
atas istiqomahnya beliau senantiasa mengingatkan saya. Allah meningkatkan derajat beliau di dunia wal akhirah. Allahumma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah dalam halaqah pengajian dengan para sahabatnya, datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu kalau dalam istilah kitab itu orang Arab pedalaman. Di Batam kan kota semua, tidak ada yang desa. Semua kota dari ujung hutan sampai hutan lain di Batam kota semua. Ini Arab Badui datang ikut jamaah Rasulullah berpengajian. Tidak pernah ikut pengajian, tiba-tiba dia ikut. Sedangkan para senior ini mendengarkan Rasul ketika bersabda, dia diam semua. Saat Rasul hendak menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba Arab Badui angkat tangan. Ya Rasul, saya mau bertanya. Para sahabat pada kaget, ini siapa orang? Tidak pernah ikut ngaji, tiba-tiba angkat tangan bertanya. Saling semua menatap wajah orang Arab. Rasul dengan ramah, silahkan di sana, apa yang tidak ditanyakan. Tiba-tiba orang Arab Badui bertanya, Rasul, kapan kiamat itu datang? Sontak para sahabat kaget, orang ini ngaji nggak pernah, jamaah juga tak tampak, tiba-tiba tanya hari kiamat. Rasul dengan ramah menjawab, nah, wahai di sana, kalau toh andaikan kiamat ini segera datang, apakah kamu sudah siap? Apa yang kau persiapkan untuk menyambut kiamat? Yang bertanya Arab Badui ini jawab, ya Rasulullah, saya kalau punya amalan sebagaimana para sahabat-sahabatmu saya tidak punya. Saya sholat sekhusyuk Abu Bakar saya tidak bisa. Saya adil jujur seperti Sayyidina Umar saya pun tidak pernah. Lalu apa modalmu? Dia jawab, saya hanya punya satu. Apa itu cinta? Cinta kepada siapa? Cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Cinta kepada Engkau. Apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabbah wa anta ma'aman ahbabtah. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, dan engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Sontak semua sahabat menangis. Ya Rasulullah, jawaban yang membanggakan dengan menumbuhkan rasa cinta. Insya Allah semuanya akan nanti dikumpulkan oleh. Maka dengan peringatan Maulid Nabi ini tidak lain dan tidak bukan. Bagi kita momen yang paling utama. Cinta kepada Rasulullah berarti juga cinta dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dalam semua hal, dalam semua kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang utama dalam menunjukkan cinta kepada Rasulullah adalah firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah biasa memerintahkan kepada hambanya, kepada makhluknya untuk beribadah, tapi Allah tidak pernah ikut ibadah.
Allah perintahkan kepada makhluknya, kepada hambanya untuk sholat, Allah tidak ikut sholat. Allah perintahkan kewajiban-kewajiban sholat semuanya oleh hambanya, tapi Allah tidak pernah ikut terlibat. Tapi dalam hal sholawat, sebelum Allah perintahkan, Allah dulu yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Baru Allah perintahkan kepada malaikat dan semua orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bersolawat itu wajib. Bersolawat itu wajib. Dan solawat itu adalah satu paling tinggi, paling berharga, dan paling bernilai. Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi dengan dibekali kalimat taubat. Begitu turun ke bumi, Nabi Adam tidak pernah dan tidak berani menengok ke atas ke langit, tidak pernah, karena ingat dosa dan malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Beda dengan orang Indonesia, Pak. Beda dengan begitu dia korupsi, berdosa, difoto malah dada-dada. Senyum-senyum malah seperti artis, seperti tidak ada rasa dosa. Nabi Adam 200 tahun tidak pernah menengok ke atas, ke bawah, dan menangis dengan taubat yang dibekali Allah untuknya. Apa kalimat taubatnya, Pak? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana lanakunanna. Sepertinya kok remeng-remeng taubatnya, seperti tidak pernah berbuat dosa atau takut atau malu. Yang kalau kita berani berbuat maksiat, taubat kita harus lebih berani, Bu. Kita harus lebih berani untuk bertobat. Orang kita kadang-kadang berbuat dosa, kadang tak merasa berbuat dosa. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak berbuat dosa, padahal dosa setiap kali kita lakukan. Seakan-akan kita suci tanpa dosa. Nabi Adam 200 tahun, Pak. 200 tahun. Sedangkan Rasul pun memberikan satu ini sebagai sunnah, sebagai kebiasaan. Rasul yang maksum, Rasul yang dijamin bersih dari dosa. Setiap hari istighfar 100 kali. Ada yang mengatakan setiap kali duduk beliau baca istighfar. Bagaimana ibu-ibu? Baca istighfarkah? Apa di Masjid Al-Amin ini ada istighfar? Habis sholat berebut segera pulang. Rata-rata sholat pingin di belakang. Kenapa? Yang dekat pintu biar selama sholat cepat pulang. Lupa istighfar. Nabi Adam 200 tahun istighfar, merasa taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang belum diterima oleh Allah. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk berbisik kepada Nabi Adam. Adam, kalau engkau hendak ingin taubatmu diterima oleh Allah, bacalah sholawat untuk Muhammad. Padahal jauh hari, jauh tahun, jauh masa, jauh abad Nabiullah Muhammad belum lahir. Akhirnya Nabi Adam baca sholawat. Begitu baca sholawat, taubatnya diterima. Lantas kalau kita melihat itu, apakah pantas kita tidak baca sholawat? Apakah pantas ada orang yang mengatakan bid'ah itu sholawatan? Ada nggak yang bicara itu? Sholawatan itu bid'ah. Orang nggak pernah ngaji, orang tidak pernah bertemu dengan Tuhan.
Tapi dalam bentuk diulang-ulang. Dan kita mengadakan maulid ini adalah sholawat. Sholawat bukan hanya ucapan menghargai Rasulullah. Setiap tindak tanduk kita sandarkan untuk Rasulullah. Itu sholawat. Itu sholawat. Ini makanya menjadi suatu kewajiban bagi kita. Dan setiap kali kita punya maulid, setiap tahun kita maulid, maka kita harus bisa mengukur sudah seberapakah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahun kemarin kita 50 solawat, tahun ini kita harus tingkat 100 solawat. Kita tahu tingkat solawat. Bu, ini Bapak Ibu diam ini paham atau tidak paham? Karena diam itu banyak arti bagi saya itu. Nah, mungkin memahami atau menghayati atau mungkin mengantuk. Jadi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyati ini masalahnya cinta. Mengaji sholawat atau kita bersolawatan memperingati Maulid Rasul itu berarti kita sedang menggagas tentang cinta. Cinta kita kepada Rasulullah, Pak, insya Allah akan membuat dan menjadikan kita akan dikumpulkan oleh Allah pada saat kita dibangunkan pada Yaumul Ba'ats, nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasul. Agar apa? Penting utamanya apa? Agar kitalah orang-orang yang akan pertama mendapatkan rembesan yang namanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh. Karena kita semua mengukur bahwa hidup kita ini harus bahagia dunia akhirat. Harus nikmat dunia akhirat, harus berjaya dunia akhirat. Akhirat kejayaannya di mana? Di surganya Allah. Bahagia di akhirat di mana? Di surganya Allah. Bukan di mana-mana. Maka untuk mendapatkan surganya Allah ada rumusannya dan ada aturannya. Tidak ada orang yang hidup tiba-tiba ditempatkan di surganya Allah selain Nabi Adam. Tidak ada makhluk yang dijata oleh Allah di surganya Allah kecuali Rasulnya. Dan para sahabat yang dijamin oleh Rasul. Sedangkan kita ini siapa? We are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita harus tahu diri. Kalau kita mengharapkan surganya Allah, lalu dengan apa kita bayar? Rumusannya surganya Allah akan kita dapatkan dengan amal. Kalau memang itu rumusannya, kita hitung. Namanya kita perlu muhasabah. Kita perlu introspeksi diri. Apakah layak kira-kira dalam kehidupan kita selama kita di dunia punya amalan yang cukup untuk membeli tiket surga? Sudah cukup apa belum? Kelihatan, Masya Allah. Kadang-kadang kita sok pede, sok merasa pas. Puasa sedikit saja tidak sok alim.
Wiritan di masjid nggak keluar-keluar sampai baca Waqiah, orang lain bilang wah itu khusyuk sekali. Dari masjid masuk masjid pagi puan sore baca Waqiah nggak berhenti-henti, khusyuk sekali. Itu orang memandang padahal dia sembunyi dari dikejar utang. Bukan begitu, Pak. Kenyataan kan begitu kita. Kita meratap kepada Allah, kita berdoa, Waqiah, kita baca Al-Muluk, kita baca hanya karena kita punya tujuan duniawi. Betul tidak? Baca Waqiah berkali-kali sampai 27 kali. Untuk apa? Karena dia dalam keadaan miskin. Al-Muluk dibaca berkali-kali. Kenapa? Karena dia hanya dapatan didapat. Begitu rezeki didapat, muluk al-muluk lupa, Waqiah pun sudah dilupakan. Betul Pak? Betul tidak Bu? Jujur semua ibu-ibu, Masya Allah. Ya Allah. Ini yang terjadi dalam diri kita. Kita selalu think tank kita ini dengan sesuatu yang kadang-kadang kita hanya menghitung karena logika dan bayangan serta pikiran kita. Bahwa kita merasakan amalan kita ini karena adanya pahala. Orang bangun qiyamul lail, cara dia berharap bahwa dengan qiyamul lail semua pintu rahmat Allah dibuka, urusan-urusan dunia akan dikabulkan dengan doa orang-orang yang berdiri malam hari. Berdiri malam hari ini kalau orang lain yang menafsirkan berdiri malam hari sambil ngopi di kafe itu. Yang pokoknya malam hari begadang, jangan tidur, itu banyak rezeki, banyak rahmat. Ini orang yang tidak paham. Orang memperhitungkan semua amalan-amalannya. Sok-sok dengan bangga dia mengatakan dengan amalan dia bisa mencapaikan sesuatu, dengan amalan dia mendapatkan sesuatu. Saking sombongnya, dia merasa kaya karena dia bekerja, dia pintar karena dia belajar. Hal yang seperti ini tidak mendapatkan satu apapun di hadapan Allah. Bahkan ketika kita berpangku terhadap amal kita, ini adalah satu kesalahan fatal. Ketika seseorang merasakan bangga dengan amaliyahnya, dia rasakan dengan amal itu akan membukakan semua rahmat dan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ini justru akan membuahkan satu kekecewaan yang luar biasa. Ini rumusan. Ketika seseorang menghendaki sesuatu kebaikan, maka lakukan sesuatu itu demi Allah, lillahi ta'ala. Nah, kita kan tidak tahu apakah Allah ini senantiasa menerima kita. Apakah Allah senantiasa memperhitungkan amalan kita? Karena di dalam hidup kita ini ada rumusan amalan kita itu. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sedangkan kita tidak menyadari landasan yang seakan-akan akan diterima oleh Allah dan satu kebanggaan amal kita. Ini adalah benih tertolaknya amal kita. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hati kita. Maka Rasul membiasakan mengajarkan kepada kita istighfar. Satu kesadaran diri, keinsafan diri. Bahwa setiap apa yang kita lakukan bukan apa-apa dan belum apa-apa dibandingkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Makanya senantiasa Rasul istighfar, walaupun Rasul itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dibersihkan dari dosa dan disurgakan, dimasukkan surga dan ada jatah yang paling tinggi Rasulullah. Itu pun masih istighfar. Sholat pun Rasul tidak pernah berhenti malam sampai kakinya bengkak. Sampai Siti Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau sholat sampai berlama-lama? Padahal kau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Apa jawab Rasulullah?
Apa jawab Rasulullah, Bu? Beliau menjawab, tidakkah boleh aku ini bersyukur kepada Allah? Tidak bolehkah saya ini bersyukur kepada Allah? Bukan lagi berharap atas apa yang hendak atau yang akan Allah berikan kepadanya, tapi beliau bersyukur kepada Allah apapun yang diterimakan Allah kepadanya. Ini rantai rentetannya. Salawat, istighfar, syukur kepada Allah. Istighfar senantiasa dibaca, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa warzuqni amalan makbulan. Amalan makbulan boleh, amalan sholihan boleh. Harus merajuk. Merajuk bahasa sini apa? Kalau bahasa Jawa mendp-dp. Ada orang Jawa nggak? Itu kata orang Jawa. Dp-dp. Di sini merajuk. Sedangkan kita kadang-kadang istighfar bukan merajuk, tapi sibuk menghitung tasbih. Sibuk menghitung tasbih. Sehingga yang terjadi istighfar kita tidak konsen dan tidak connect. Kita sibuk dengan tasbih hitungan itu. Allah tidak butuh hitungan. Sekali hitung, sekali ucap istighfar dengan 1000 ucap istighfar, bisa jadi sekali itu lebih kuat selama sekali itu ikhlas daripada 1000 hitung tasbih tapi tidak ikhlas. Nah, ini jangan-jangan setelah saya sampaikan sudah istighfar astagfirullah bangun. Wah, cepat Pak, katanya aku sulit begitu. Satu yang penting ikhlas. Wah, yang benar dong. Memang betul-betul bisa ikhlas, luar biasa. Luar biasa. Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak pernah tahu ukuran ikhlas kita. Karena kita ini kadang-kadang ya, maaf ya, kita ini tidak tahu mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Kita ini kadang-kadang sibuk hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi memenuhi keinginan kita. Betul Pak? Betul Pak? Betul Pak? Bu, ibu ini terhadap uang ya, itu kepinginan atau kebutuhan? Kepinginan atau kebutuhan? Kalau butuh kita kan bersesuaian hanya dengan keadaan yang telah kita rasakan dan akan kita rasakan. Begitu kita mendapat sesuatu yang kita butuhkan, apa impactnya, apa dampaknya? Bahagia. Bahagia. Betul. Jadi yang dibutuhkan itu uangnya apa kebahagiaannya? Uangnya apa kebahagiaannya? Oh, uangnya lagi Pak. Gimana ya Pak? Punya uang 1 juta tidak bahagia, sama uang 10.000 tapi bahagia, pilih mana? Nah, ini kita belajar diri, mengurai diri kita. Maaf. Ya.
Karena kadang-kadang kita disibukkan dengan ini. Kita ini tidak tahu, kita ini hidup ini butuh apa. Butuh apa? Butuh tenang. Betul? Butuh tenang. Betul Bu, Pak? Sedangkan punya uang, semakin banyak uang, itu semakin tenang apa semakin susah? Semakin susah Bu. Kalau semakin senang mungkin, tapi kesenangan tidak menjamin ketenangan. Betul? Makanya kalau nanti kasih uang belanja itu tak perlu banyak-banyak. Ini deh 10.000, yang penting bisa bahagia. Nah, kalau ibu yang solihah, maka itu solihah, masya Allah, Pak, alhamdulillah. Karena bahagia itu konteksnya adalah di alhamdulillah. Tapi ibu-ibu kita ini jarang sekarang beralhamdulillah. Sekarang ibu-ibu, para jamaah, kebanyakan kaum muslimat ini, ya, kebanyakan ini saya tidak bicara semuanya, ubur-ubur sayur bening. Yang penting glowing. Ya, Pak makan tak apa yang penting glowing. Sekarang kan begitu Bu. Hah? Ya Allah. Ini ketenangan. Nabi Ibrahim itu ditanya sama seseorang. Kita semua tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Dan gelarnya tidak tanggung-tanggung. Khalilullah. Satu-satunya makhluk di bumi ini yang bergelar Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Ada seorang bertanya, ya Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dikasihi sama Allah dan dijadikan kekasih oleh Allah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ada 3. Ada 3. Ini diterangkan apa enggak ini Bu? 3. Kalau satunya 1 jam, 3 jam. Jam setengah 1 selesai. Kenapa ini? Oh, beliau Yai Lukman boleh Gus jam 2 juga nggak apa-apa. Nabi Ibrahim ditanya, ada 3 yang menyebabkan Allah mengasihi saya. Yang pertama, karena saya selalu mendahulukan Allah. Ini kelihatan mudah tapi sangat berat. Karena saya selalu mengutamakan Allah. Dibuktikan Nabi Ibrahim ini lama sekali menginginkan seorang putra. Dalam usia yang begitu lanjut diberi putra sama Allah. Begitu sudah tumbuh rasa sayang dengan putranya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Tanpa berpikir panjang, anak kecil dipanggil, Isya, Bunaya, aku tadi malam mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Langsung. Coba kita, Pak. Apakah kita bisa mendahulukan Allah? Wah, seakan-akan kita, wah saya nomor 1 Gus kalau mendahulukan masa ya. Coba kita buktikan. Bapak ini dagang. Lama tak ada pembeli. Tiba-tiba datang pembeli, adzan tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, ini Bapak ke masjid apa bayar langganan? Kira-kira Bu? Selesai langganan apa langsung ditutup berangkat ke masjid? Kalau yang mendahulukan Allah, biar kata untung berlipat ditutup. Maaf Pak, saya nggak terima uang Bapak, saya terima nanti. Ini saya mau jamaah dulu. Ada nggak orang sermen yang seperti itu? Andai kan ada, saya berani pulang potong telinga. Susah. Orang macam kita mau jadi Khalilullah itu susah. Ini Nabi Ibrahim memberi bocoran. Semua kita ini berhak untuk menjadi walinya Allah. Tidak hanya wali Songo, wali Sarmen pun bisa.
Dan Al-Quran menyampaikan inna awliya illah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu orang yang tidak punya rasa khawatir dan rasa takut. Siapapun orang, selagi orang itu tidak punya rasa khawatir dan rasa takut terhadap hidup dan terhadap kehidupan, dia adalah kekasih Allah. Nah, kita ini rata-rata penakut semua. Betul. Betul. Takut mati, takut miskin, takut tua, ya. Yang kiai-kiai takut istri, betul. Betul Pak ya. Jadi kalau takutnya kepada istri berlaluan, masya Allah susah Pak Kiai masuk surga Pak Kiai. Mendahulukan Allah. Ya. Mendahulukan Allah. Ini sudah rumusannya kita terlalu jauh dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini sudah menjadikan satu syarat bagi kita untuk mendengarkan keislaman kita. 1 minggu sekali khatib sah. Banyak kalau menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kita diperintahkan oleh Allah seminggu sekali untuk mendengarkan khatib menyampaikan ittaqullah. Takutlah engkau kepada Allah. Tapi sejauh kita berjumatan, bertahun-tahun umur kita berjalan, kita tidak semakin takut kepada Allah. Malah kita kadang-kadang semakin berani untuk menghindari akan perintah Allah. Betul? Betul? Padahal kita senantiasa sholat Jumat dengan mendengarkan khatib menyampaikan pesan itu. Andaikan tidak ada kewajiban Jumat, waduh, seperti apa kita? Padahal seminggu sekali kita mendengarkan perintah itu. Ya Allah, ini introspeksi kita. Ya. Yang kedua, jawab Nabi Ibrahim. Aku tidak pernah merisaukan apa yang telah dijamin oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak pernah merisaukan apa yang telah dijamin Allah kepada kita, kepada manusia, kepada makhluknya. Apa yang dijamin? Apa yang dijaminkan Allah kepada kita? Umur, rezeki, jodoh, ini jamin dari Allah. Dan bahkan hati kita ini dijamin sama Allah. Artinya apa? Kita ini tidak usah memikirkan soal rezeki. Bu, Pak, Bu, saya ulangi lagi. Kita ini tak usah ikut-ikut memikirkan rezeki kita. Sudah dipastikan dan sudah ditentukan oleh Allah. Banyak orang yang stres sampai bunuh diri gara-gara mikir rezeki, bukan? Ya bukan? Kalau sudah di sini nggak akan keliru, namanya ajal sama rezeki ini sama Pak. Nggak bisa dihindari dan tidak akan pernah salah alamat. Kalau Allah sudah takdirkan orang ini kaya, tanpa kerja pun kaya. Tapi kalau Allah sudah takdirkan orang ini miskin, apapun pekerjaannya, siang dibuat malam, malam dibuat siang, kepala dibuat kaki. Kan orang itu miskin, maka selamanya akan miskin. Makanya ibu-ibu itu kalau sama suaminya, jangan suaminya dipaksa-paksa untuk kerja. Ya, biar bangun pagi-pagi ibu buatkan kopi yang enak dulu. Nah, berani tidak seperti itu? Kenapa berani Bapak Ibu? Ya Allah, surga betul Bapak-bapak. Tetapi memang itu harus kita lakukan. Ini harus kita yakinkan. Ini semua sudah dijaminkan oleh Allah. Lantas apa Allah perintahkan manusia?
untuk berusaha. Orang atau kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha bukan untuk mengejar rezeki. Bukan untuk meraih rezeki, tapi untuk mempersiapkan diri menerima karunia-Nya Allah. Ini yang terjadi. Ya. Mempersiapkan diri, memantaskan diri sebagai hamba-Nya Allah. Bukan untuk mencari rezeki. Karena rezeki pun tanpa dicari pasti datang. Itu Bu. Makanya ada orang lagu kasidah. Kasidahnya ini dulu populer sekali lagu itu. Ini judulnya Ya Dana. Bukan Ya Allah tapi Ya Dana. Ya Dana, Ya Dana, Dana, kapankah kau datang lagi? Ya Dana. Ini lagu paling populer dulu. Ya Dana dipanggil. Pernah dengar lagu itu? Hah? Ini suku yang luar biasa, jangan disepelekan. Dan tidak usah dicari tapi dipanggil. Ya Allah, panggil, datangkan Ya Dana. Ya Dana itu ayat yakni dimaksud Ya Allah juga, karena yang mendatangkan dana itu Allah. Cukup ibu-ibu datang-datang sholawatan sama bapak itu habis sholat berjamaah, Pak berbapak di depan, Ya Dana, Ya Dana, karena sehari seminggu tidak apa-apa, insya Allah hidup tidak akan punya apa-apa. Ya Dana menunggu. Nah, ini betul. Kita jangan meresahkan itu, karena ini sudah dijamin sama Allah. Ya. Jadi kenapa kita sekarang ini sering stres, sering galau dalam kehidupan kita? Karena kita melakukan, memikirkan sesuatu yang tidak menjadi hak kita untuk kita pikirkan. Lalu jodohnya anak, nggak usah dipikirkan. Rezekinya itu, nggak usah dipikirkan. Maka orang berpikir tentang bagaimana hidup. Ini salahnya di sini. Bukan kita ini tidak pernah berpikir bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Rasulullah mengajarkan. Ini Rasulullah mengajarkan. Salah satu sifat Rasulullah ini salah satunya apa? Jadi, tablet, amanah. Yang terakhir apa? Fatonah. Fatonah itu cerdas. Rasulullah, Rasul kita ini bukan orang pandai, bukan orang pintar. Dijelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah ini adalah orang ummi, orang yang buta huruf, orang yang buta huruf. Tapi Rasulullah ini cerdas. Beda. Apa bedanya? Apa bedanya, Pak? Orang yang pintar ini hanya mampu menangkap sesuatu yang tampak, hanya bisa melihat sesuatu yang di depan. Dia tidak akan pernah bisa melihat yang di belakang atau di balik satu kejadian. Tapi kalau orang yang cerdas bisa meneropong dan bisa melihat sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi. Ini orang cerdas. Ini cerdas, Rasulullah cerdas. Ini sekarang ibu saya tes, saya ingin tahu. Ibu ada orang datang kasih 10.000, 10 juta sama 100 juta, pilih mana? 100 juta, semuanya, bapak-bapak juga pilih 100 juta, pasti. Nah, ini pinter Pak, jadi bapak ibu ini pinter semua. Kalau ada orang dikasih 10 juta, milih 100 juta, kok pilih 10 juta, berarti orang ini kurang pintar. Artinya matematikanya waktu sekolah nilainya di bawah 5. Tapi kalau orang yang cerdas, dikasih antara 10 juta dan 100 juta, dia akan pilih 10 juta.
Bu, ibu ini pintar apa cerdas? Pintar banget. Susah kalau punya istri pintar itu susah. Kalau punya istri pintar, bapak tidak bisa gemuk, Bu. Tidak bisa gemuk. Banyak suami-suami kurus kering, bukan kolesterol, tetapi karena pintarnya istri yang berlebihan. Sampai istri pun tahu di mana bapak sembunyikan uang. Ini tahu. Bagaimana tak kurus bapak ini? Cerdas kata Rasulullah. Ini rumus Rasulullah, bukan saya. Bukan saya. Abtonan nas dikrul maut. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Orang yang paling cerdas atau secerdas-cerdas orang itu adalah orang yang ingat mati. Ada yang mengatakan dikrul akhirat, orang yang ingat akhirat. Itu orang cerdas. Abtonan nas dikrul maut. Sedangkan kita, kesadaran dan keingatan kita terhadap mati jauh. Rata-rata kita hanya ingin hidup dan senang hidup, senang hidup sampai lupa mati. Betul? Betul. Kadang yang kita persiapkan hidup kita bagaimana kita ini hidup enak, hidup nyaman, hidup tentram, hidup bahagia. Tapi kita lupa yang lebih pasti bagi kita datang ini bukan kehidupan itu, tapi kematian. Sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri kita bagaimana mati dengan baik. Yang penting, yang utama dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan hidup kita ini menuju kematian yang husnul khotimah. Husnul khotimah ini yang senantiasa diminta oleh para ulama kepada guru, kepada santrinya. Diberdoakan seperti Allah biha tak minta apapun di dunia ini, hanya ingin kematian yang happy ending. Ini ibu yang di belakang ini orang ini jauh-jauh dari Jombang diundang ngaji ngomong kematian. Wah, kalau mati ini apalagi make up saya buat apa ini juga. Ini penting ini soalnya. Kenapa? Karena dalam keseharian kita, dalam masa ke waktu, umur kita ini semakin lama semakin bertambah. Sedangkan yang namanya kematian ini tidak mengenal waktu kapan kita akan kedatangannya. Malaikat maut tidak akan pernah salah alamat. Malaikat maut datang tanpa WhatsApp, tanpa share apapun, datang tiba-tiba. Ya Allah, hingga kita menemukan berbagai macam kasus orang meninggal. Ada yang meninggal di tempat tidur, ada yang meninggal tertabrak, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena macam-macam situasi orang meninggal. Dan itu semua pantas dan itu memang diperuntukkan untuk kita. Kullun nafsin dha'iqatul. Ini Pak. Para jamaah dan juga pada diri saya sendiri, jangan kita terlalu banyak berharap terlalu banyak terhadap hidup kita. Tapi mari kita sama-sama senantiasa mengingatkan bagaimana caranya kita bisa betul-betul husnul khotimah. Karena utama-utamanya hidup kita itu adalah diakhiri dengan kebaikan. Dan untuk mencapai akhir yang baik ini tidak tiba-tiba. Karena kematian itu membawa kebiasaan, terbawa oleh kebiasaan. Husnul khotimah ini tidak datang tiba-tiba dan ini bukan merupakan hadiah juga. Tapi berproses dari kebiasaan hidup kita. Kalau kita membiasakan kebaikan, itu pun belum
kebiasaan baik. Gitu. Ini kuncinya. Apapun ini salah satu yang menjadikan satu hal ya utama bagi kita dalam melaksanakan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mencari alamat yang ada pada diri Rasulullah. Di antaranya memiliki kecerdasan, dan kecerdasan itu adalah ingat akan kematian. Nah, salah satu agar kita tidak risau dan kita pandai menuju jalan yang husnul khotimah, maka jangan pusingkan kita dengan kehidupan kita dalam hal semua urusan. Dalam hal semua urusan. Yang penting kita hidup ini berikhtiar, bergerak, melakukan sesuatu yang menjadi syariatnya Allah. Tapi kita jangan memastikan bahwa ini akan menjadi satu landasan kita untuk mendapatkan sesuatu, nilai atau hasil. Lakukan sesuatu, dan soal panen atau tidak panen, hasil atau tidak hasil, sukses atau tidak sukses, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimiliki oleh Ibrahim itu tidak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim ini tidak pernah dahar, tidak pernah makan, menikmati karunia Allah sendirian, tidak pernah. Setiap kali Nabi Ibrahim hendak dahar, hendak makan, beliau keliling ke kampung mencari tetangga untuk diajak makan bersama. Kalau tidak ada tamu atau tidak ada orang, beliau pun Pak, apakah Ibu pernah melakukan ini, berbagi makanan dengan tetangga? Pernah nggak Bu? Masak yang banyak, tidak sedikit, belum makan tapi tetangga dikasih makan semuanya. Pernah Bu? Ini surganya Allah, ya, tidak untuk orang-orang yang pelit, Pak. Saya ulangi lagi, surganya Allah itu tidak ada tempat bagi orang-orang yang pelit. Orang yang pelit. Ada orang yang pelit itu sampai Rasul mengajarkan doa kepada Sayyidina Ali. Ali, kamu mau tak ajarin doa? Mau Rasulullah. Baca doa ini setiap habis sholat. Apa ya Rasulullah? Allahumma ini dikedepankan sama Rasul. Allahumma a'udzubika minal jubni. Ya Allah, jauhkan, berikan aku perlindungan dari sifat takut, wasuhti, dan apa itu pelit. Seperti pelit melebihi bakhil, pelit ini. Sebetulnya yang pelit tapi melebihi bakhil. Kalau bakhil mungkin pelit dengan orang lain, tapi kalau suftin ini pelit dengan dirinya sendiri pun pelit. Ada orang yang dengan sendirinya pelit, dengan dirinya sendiri pelit itu ada. Ibu ingin tahu? Ada orang beli sampo, ya, masih dibungkus plastik, yang mandi keramas, plastiknya tidak buka, samponya digosok-gosok. Kenapa Bu tidak buka, kata anaknya? Nanti habis nak, buat rambut-rambutnya sendiri, untuk bagusnya rambut sendiri. Tapi mandi sampo, tutupnya ditutup, plastik ditutup, tapi digosok, bungkusnya samponya saja. Ada orang yang seperti itu. Hah? Janganlah eman, atau saya sering lihat orang pakai mobil
mobil dipakai tapi jok dibungkus plastik. Mana ada ini nikmatnya orang seperti ini. Mobil dipakai, joknya dibungkus plastik. Bukan panas semua. Ini sama diri sendiri aja sudah pelit seperti itu. Andai kan ada orang lain naik, waduh. Begitu mobil naik selesai dipel itu mobilnya. Pelit. Surga tidak ada tempat bagi orang yang pelit. Tuh. Ya, kadang-kadang bapaknya mungkin teh saja dibuatkan gula, bukan banyak gulanya tapi banyak adukannya. Sama adu-adu. Banyak orang gulanya tidak ada, diaduk aja. Mana tuh kok gak manis-manis? Bentar Pak, biar manis diaduk saja. Gulanya sedikit. Kok gak pakai gula? Takut Pak, nanti Bapak kalau manis-manis kolesterol, kencing manis. Maka diaduk tanpa gula. Padahal belanja gula sudah diterima, tapi tidak dibelikan gula. Ada yang seperti ini. Allah, ini yang penting kata kita belajar terhadap apa yang kita temukan dalam keseharian kita di saat kita senantiasa ingin melaksanakan merayakan Maulid Rasulullah SAW, ialah kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dengan bersolawat dan mencontoh Rasulullah. Karena apa? Karena Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita contoh Rasulullah. Kadang-kadang sering kiai bilang begini, tapi saya ragu kalau kiai itu betul-betul mencontoh Rasulullah. Apalagi jamaah-jamaah masjid atau jamaah sholawat betul-betul mencontoh Rasulullah. Saya ragu. Dalam kasus rumah tangga saja, Rasul itu punya kebiasaan dengan Siti Aisyah. Setiap hari Rasul itu mencium keningnya. Ibu pernah dicium keningnya sama bapak? Itu dulu waktu muda Bu ya, waktu awal-awal nikah. Sekarang masihkah bapak mencium kening ibu? Ingat, kalau bapak sering mencium ibu pasti banyak ada maunya. Nah, kebiasaan baik yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya, dalam bersosial, ini penting bagi kita untuk mencontoh Rasulullah. Ya, terutama senantiasa Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk sering mengucap terima kasih. Terima kasih. Karena lam yaskurinnas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, berarti Allah tidak akan pernah menambah rezeki dan karunia-Nya. Bahkan Allah menyediakan azab yang sakit, yang pedih bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bersolawat, mencontoh Rasulullah dengan akhlaknya, dan kemudian menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Saya kira tidak terlalu lama dan saya mohon maaf apabila ada salah kata saya. Tapi harapan saya pada diri saya dan kepada jamaah seluruhnya, mari senantiasa tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jangan pernah berkurang, tingkatkan. Saya yakin panjenengan atau semua yang hadir di sini cinta kepada Rasulullah, tapi tingkatkan. Karena nanti akan dipertanyakan sejauh mana kalian mencintai Rasulullah. Wujudkan dengan apa? Dengan sholawat. Karena ketika Rasul ditanya, siapa yang akan mendapatkan syafaat ya Rasulullah?
Maka Rasul menjawab, syafaatku paling dekat akan aku berikan kepada orang yang paling aksarus salawati, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada kita. Tidak terlalu usah berharap tentang amal kita, tapi kita berharaplah kepada sholawat Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasul, bergantung dengan sholat. Nah, jadi itu harapan kami, saling kita mendoakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan menyenangkan kita untuk baca sholawat. Ini yang paling penting, ini yang paling utama, dan ini jangan sampai kita tinggalkan dalam masa dan detik waktu hidup kita, sampai kapanpun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Masya Allah. Mari kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah berkahi hidup kita, berkahi ilmu kita, berkahi umur kita, berkahi rezeki kita, berkahi keluarga kita, anak putra putri kita jadi anak yang soleh solehah, ahli Quran semua, dan Allah senantiasa menziarahkan kita ke Madinah, ke Makkah tiap tahun ziarah Madinah Makkah ya Allah tiap tahun. Husnul khatimah biridallah al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah ya Allah. Istiqamah ya Allah. Istiqamah ya Allah. Istiqamah ya Allah. Jadikan kami orang istiqamah ya Allah.
Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah wa syukrika wa husna ibadatik. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah, orang yang senantiasa berbuat dan kebaikan-kebaikan ya Allah, dan senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. As'aluka ridhaka ya Allah, kami mohon ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah, mohon ridhamu ya Allah. Allah, nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Nas'aluka maghfiratan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiyatan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab ya Allah. Beri ridhamu ya Allah, beri semua kebaikan-kebaikan bagi kami di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah, di dunia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi assalam Raji atas jajirata al-jud wal karami Rabbi falfada ibarkatim wa binal husna bihormatihim wa awisam tarikatihim wa mu'atihim minal fitani. Mohon maaf dan sebesar-besarnya, kita saling doa. Allahumma waffiq wa waffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari apa yang beliau sampaikan ada tiga amalan yang beliau kasih kepada kita yang senantiasa kita kerjakan. Yang pertama, senantiasa bersemangat kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, senantiasa bertobat dengan selalu membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa bersyukur walaupun nikmat yang Allah berikan itu sedikit ataupun kecil. Jadi kita juga beliau juga mengharapkan kita menjadi orang yang cerdas dan jangan lupa senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila salah kata. Demikian. Punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bajingan dia.